Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita masih bisa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan dilancarkan rezekinya. Semoga amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap bercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Namil Al-Faid dengan NIM 2313338 dari kelas KPI 4A. Ini adalah video learning jurnal ke-6 saya atas mata kuliah penulisan berita dan artikel. Tidak terasa video LJ saya sudah mau setengah, kan targetnya itu 10 ya minimal. Dan semoga video-video kedepannya akan menjadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan lebih ditingkatkan lagi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pertemuan minggu kemarin. Tepatnya pada pertemuan minggu kemarin itu kuliah itu dilaksanakan masih secara daring ya, atau dilakukan secara online karena masih menyangkut dengan libur Idul Fitri. Nah, pada pertemuan minggu kemarin itu tepatnya dilakukan presentasi oleh kelompok 4 yang dimana materinya yaitu tentang penentuan rubrik koran dan pemilihan judul, lead, serta diksi dalam menarik minat membaca atau minat membaca. Nah, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu tentang tentukan rubrik dan subrubrik pada halaman koran. Nah, rubrik itu sendiri sering digunakan ya dalam istilah media massa. Nah, untuk pengertian rubrik itu merupakan kepala ruang dari berbagai macam tulisan yang dapat mengklasifikasikan berita terhadap berita tertentu. Sedangkan subrubrik itu merupakan gabungan dari kata sub dan rubrik. Jadi subrubrik itu adalah bagian dalam struktur halaman media yang mendukung pertama atau yang mendukung rubrik utama dan memiliki fungsi untuk mengklasifikasikan berita yang berdasarkan jenis tulisan, tema atau segmen pembaca tertentu. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang cara menentukan rubrik pada halaman koran. Nah, cara yang pertama itu tentunya kita harus mengidentifikasikan tujuan dan sasaran para pembaca. Nah, terus yang kedua itu ada menentukan rubrik utama, kemudian yang ketiga itu tentunya kita harus menentukan subrubrik, kemudian yang keempat itu kita harus menyesuaikan dengan struktur tata letak halaman. Nah, kemudian yang terakhir itu tentunya kita harus evaluasi dan menentukan hasil penyelesaian. Kemudian kita lanjut saja kepada pembahasannya, yaitu tentang tujuan dan pengaruh rubrik dan subrubrik pada surat kabar. Nah, tujuan yang pertama itu tentunya untuk memudahkan untuk mengisi hal-hal surat kabar ataupun majalah. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu ada mempermudah pembagian tanggung jawab redaksi, di mana setiap rubrik itu harus ada penanggung jawabnya. Kemudian kita ada nih tujuan yang ketiga, yaitu menciptakan daya tarik pembaca sehingga ini ya, supaya minat membacanya lebih tinggi lagi. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang judul berita dan bagaimana sih kita cara menentukan judul berita itu. Nah, di antara memilih syarat-syarat berita adalah yang pertama itu tentunya kita harus provokatif, terus yang kedua itu singkat dan padat, kemudian yang ketiga itu relevan, terus yang keempat itu fungsional, kemudian yang kelima itu formal, dan yang terakhir itu harus dengan spesifik.
Nah, itu tadi cara menentukan judul berita. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang lead berita dan bagaimana cara menentukan lead berita. Dalam sebuah berita, lead berita atau teras berita itu adalah bagian yang paling penting karena pada bagian tersebut termuat isi pokok berita. Jadi isi pokok berita itu berada di lead berita atau teras berita. Nah, lead berita itu dapat terdiri dari sebuah kalimat atau merupakan satu paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat gitu, yang berfungsi sebagai daya tarik pembaca. Nah, ada nih jenis-jenis lead berita. Nah, jenis lead berita yang pertama itu ada jenis lead ringkasan, kemudian yang kedua itu ada lead bercerita, kemudian yang ketiga itu ada lead deskriptif, kemudian yang keempat itu tentunya ada lead kutipan, kemudian yang kelima itu ada lead bertanya, kemudian yang terakhir itu ada lead menggoda. Nah, kemudian kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang diksi. Nah, diksi dan cara memilih diksi dalam suatu berita atau dalam membuat berita. Nah, diksi sendiri itu memiliki definisi, yaitu memilih kata yang tepat dalam suatu berita atau konteks yang tepat dan sesuai, sehingga dapat menyampaikan gagasan dengan baik. Nah, diksi yang baik itu dapat membantu membaca untuk memahami tulisan dan menghindari salah tafsir atau salah dimengerti gitu. Jadi ketika ada diksi yang baik, jadi para pembaca ini tidak mudah salah untuk menafsirkan suatu berita tersebut. Nah, ada nih beberapa hal dalam memperhatikan untuk membuat diksi dalam berita. Nah, yang pertama itu kita harus membedakan kata-kata yang memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Terus yang kedua itu menggunakan kata-kata dengan kalimat yang bersinonim. Kemudian yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang tepat dalam ejaannya. Kemudian yang keempat itu hindari kata-kata ciptaan sendiri. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir itu waspada terhadap istilah-istilah asing. Mungkin pada pertemuan kemarin itu materi dari kelompok 4 dicukupkan saja, karena suasana hari ini masih suasana hari raya lebaran. Jadi saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, dicukupkan saja. Saya Muhammad Nabil Al-Faid, maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.